Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat malam keluarga Fast, dimanapun Anda berada, apa kabar untuk Anda malam ini? Alhamdulillah, wa syukurillah, malam ini kita bisa jumpa lagi di kajian ekonomi. Di mana malam ini keluarga Fast kita bisa ngaji bareng, diskusi bareng bersama Kang Alif Doni di Rut Bumnu PCN Kabupaten Magelang terkait dengan apa sih itu ekonomi, bahkan dari sejarah ekonominya ya, dan cara kita mensiasati agar ekonomi keluarga kita baik-baik saja. Oke, untuk edisi malam ini keluarga Fast Jumat 9 Agustus 2024. Saya Dimas Saputra sebagai pengantar acara sampai nanti kelar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung bersama kami di 081578709640-nya keluarga Fast, di mana malam ini nanti Anda bisa langsung sharing atau bahkan tanya langsung bersama narasumber kita yang malam ini juga telah hadir di studio Fast FM. Kita sapa terlebih dahulu Kang Alif Doni. Assalamualaikum Kang Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dimas dan seluruh pendengar Fast FM. Iya, apa kabar Kang Alif Doni? Alhamdulillah sehat dan sehat, ya? Terus semangat. Wah, luar biasa semangatnya ini ya. Semangat yang terus. Bisa mengantarkan kita kemana-mana. Iya. Kemarin kemana saja nih Kang Alif? Pekan ini? Kemarin kebetulan saya 3 hari itu ngadain seleksi nasional program pemagangan kejabang di Kebumen. Oh begitu ya. Kebetulan saya penanggung jawabnya. Dan kemarin dari 450 peserta, alhamdulillah sampai masuk ke tahapan wawancara, itu lulus yang laki-laki ada 196 peserta, yang perempuan ada 2 peserta. Begitu. Jadi ini info bagus juga, kalau bagus, ya? ke depan generasi muda pengen ikut program makan Jepang, insya Allah kita siap bantu. Berangkatnya kapan ini Kang? Kalau itu nanti ada proses-proses ya. Di kita nanti ada pelatihan, terus nanti ikut tes. Kalau sudah ikut tes, lulus, nanti ikut pelatihan selama 2 bulan di daerah tempat tesnya. Setelah itu nanti lanjut ke pelatihan pusat 2 bulan, baru setelah itu berangkat ke Jepang. Jadi total pendidikan resminya sekitar 6 bulan. Wah, kayak TNI aja nih. Oke deh, semoga semua yang magang di sana diberikan kesehatan ya. Iya, lancar ya. Amin. Dan segera lunas. Loh, gue juga segera lunas. Aduh, gimana sih? Oke. Yang jelas untuk malam ini kami ucapkan selamat datang lagi Kang Alif Doni. Terima kasih atas waktunya dan kita siap-siap untuk sharing kepada keluarga Fast ya. Dan jangan lupa keluarga Fast, malam ini juga Anda bisa menyaksikan siaran kami secara live di live YouTube PCNU Kabupaten Magelang. Halo pemirsa, selamat malam semuanya. Jangan lupa untuk kolom komentarnya diisi ya, like dan juga ada love-nya gak sih? Oh nggak ada. Kalau yang love itu Instagram kok ya. Kalau YouTube nggak ada. Ketik aja. Oke, keluarga Fast di malam ini kajian ekonomi masih dipersembahkan dan didukung oleh 90.1 Fast FM serta BNU Syariah, Nugu Internasional, Numart Klinik Pertama NU, dan serta Bagno. Nah, kini saja kita bersama Kang Alif Doni di Rut Bumnu PCN Kabupaten Magelang untuk mendengarkan kajian ekonomi, sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Ya, malam ini keluarga Fast, untuk Anda yang ingin gabung di 081578709640 kami persilahkan. Tetapi Dimas kasih informasi dulu nih untuk keluarga Fast yang barangkali pekan kemarin sempat terlewatkan ya. Malam ini kita masih membahas dengan kajian yang sama, tetapi kita akan melanjutkan materi berikutnya ya kan. Kalau kemarin kan udah ada 1 semester ya. Ini semester berikutnya ini. Materi kajian ekonomi kali ini kita masih terkait dengan perbandingan 4 sistem ekonomi dunia. Nah, kalau kemarin kita sudah kenalan dengan Kang Merkantilis. Ya, kita juga udah kenalan dengan Adam Smith ya kan? Ya, betul. Nah, kali ini kita akan berkenalan dengan siapa lagi keluarga Fast agar kita juga hasanah kita juga tambah gitu. Soalnya kemarin saya di jalan juga ketemu dengan keluarga Fast terus nanya. Mas Dimas, Adam Smith itu kelahiran tahun berapa? Wah, mau ngelayan ulang tahun. Mau ulang tahun gitu jangan-jangan ya. Tapi mintanya hadiahnya ke Dimas itu payah ini ya. Oke, Kang Alif saya sangat tertarik juga terkait dengan kajian yang kemarin, ada merkantilis, kemudian kapitalis ya yang kemarin kita bahas, Adam Smith dengan apa ya namanya? Nation of Wealth. Itu teori The Nation of Wealth. Ini sangat menarik sekali ya. Tapi bisa nggak sih Indonesia kayak gitu? Nah, sebelum ke sana kita akan berikan waktunya kepada Kang Alif Doni untuk bisa mengkajinya kembali. Silakan Kang Alif. Iya.
review sedikit tentang 4 sistem ekonomi dunia yang kemarin sudah kita bahas. Yang pertama paham merkantilis yang dianut oleh bangsa-bangsa Eropa. Dampak dari paham merkantilis ini yang lahir adalah penjajahan Maka kita dijajah oleh bangsa Eropa yaitu Belanda sampai katanya 3,5 abad Bahkan Amerika pun dulu kan dijajah sama Inggris kan gitu ya. Sehingga memang paham merkantilis ini cukup membuat bangsa-bangsa Eropa yang waktu itu sudah sempat ngumpulin dan ngeruk sumber daya dari negara-negara lain sehingga sudah bisa meningkatkan kesejahteraan lebih dahulu kan itu. Lah dikoreksi kayak gitu nggak bagus kan itu ya. Adam Smith tampil. Ini The Nation of the ini negara jangan ambil jangan ikut-ikut campur lah kan itu. Gitu, ya. Negara itu cukup jadi wasit saja kan itu, ngawasin kalau nggak ada benar, nah itu jadi wasitnya. Dengan regulasinya ya? Ya, jadi pemikiran Adam Smith mengkoreksi dari paham merkantilis seperti itu sehingga lahirnya paham kapitalis, yaitu di mana pasar diserahkan kepada istilah ekonomi diserahkan kepada pasar. Karena diyakini bahwa dengan teori invisible hand atau campur tangan yang tidak terlihat itu bahwa pasar akan membentuk polanya sendiri kan itu ya. Dan memang di paham kapitalis ini muncul ekonom-ekonom yang sangat handal, sangat kuat dari sisi individu-individu. Karena mereka memang bertarung secara fake, secara individu dan negara menjadi wasit kan itu ya. Maka lahirnya paham kapitalis yang diinisiasi di Amerika itu ya menjadikan banyak sekali konglomerat individu dunia yang lahir dari sana kan gitu. Begitu ya. Oke. Nah, dampak berikutnya apa? Kan gitu ya. Ternyata setelah paham kapitalis ini berjalan sekian waktu, didukung waktu itu revolusi industri yang lahir di sekitar abad 17 dengan ditemukannya mesin yaitu oleh James Watt mesin uap gitu ya, sehingga dunia industri ini menjadi produktivitasnya menjadi peningkatan yang sangat luar biasa karena dibantu oleh mesin kan yang dulu manual oleh manusia begitu ditemukan mesin uap oleh James Watt itu menjadikan industri-industri bisa berproduksi secara massal dan meminimalisir tenaga kerja manusia sehingga terjadi gap yang semakin tinggi antara istilahnya kaum borjuis, kaum orang yang berduit yang memiliki modal bisa mendirikan perusahaan-perusahaan dengan sangat kaya, sementara buruh-buruhnya ini pendapatannya sangat minim sehingga terjadi istilahnya gap yang sangat tinggi. Nah disitulah buruh ini pada akhirnya berontak kan itu ya. Kalau gini terus kita nggak kapan kayanya kan gitu. Kalau di Indonesia setiap May Day. Kalau kita May Day ingat lagi susahnya gitu ya. Ya jadi disitulah sehingga pemikiran Karl Marx ya terkait dengan ekonomi sosialis ini lahir kan itu ya. Oke. Nah kalau di paham kapitalis itu bahwa negara tidak hadir di dalam membangun ekonomi termasuk konstruksi dan polanya, maka dikoreksi oleh Karl Marx itu bahwa harusnya ya negara itu ambil penuh kan itu ya. Dari sumber daya alamnya, dari industrinya, dari sektor-sektor ekonomi strategis itu semua harus dipegang oleh negara kan itu ya. Diakuisisi gitu ya. Sehingga rakyat itu negara yang bagi-bagi ya kan gitu. Kamu jadi direktur, kamu jadi Saya kok jadi gimana ya? Teman saya sudah jadi direktur. Komisaris juga. Ya, jadi itulah keinginan dari kaum sosialis yang waktu itu ditindas karena sebagai buruh dengan gaji yang sangat rendah, sementara yang punya pabrik, punya usaha atau kaum burjuis semakin lama semakin kaya, maka paham sosialis ini cukup diterima dengan
masif juga kan itu ya. Sehingga paham sosialis itu sisi baiknya apa? Ya sisi baiknya ya bahwa tidak terjadi banyak gap kan itu ya terkait kesejahteraan. Walaupun jabatan itu berbeda-beda kan itu ya. Ada yang jabatan mungkin di manajemen, di operasional dan sebagainya, tetapi dari sisi pendapatan itu tidak jauh berbeda. Cukup proporsional ya? Iya, proporsional menurut negara kan itu ya. Tinggal siapa yang berkuasa di situ kan. Ya itu. Jadi akhirnya kekuatan negara yang sangat kuat ini menjadikan suasana ekonomi ini ya bisa dikendalikan lebih merata kan itu. Tapi ada dampak yang tidak baik juga kan itu ya dari paham sosialis ini. Karena apa? Ya biasanya kan orang-orang pinter itu kan nggak mau ya dikekang-kekang begitu kan itu. Mosok aku yang mikirnya lebih pusing gitu, yang merancang ini itu kok sama yang katakanlah jaga malam aja kok gajinya hampir-hampir sama kan itu kan. Jadi terjadi apa ya istilahnya ya perlawanan dari sisi apa psikologi kan gitu. Orang pinter gajinya hampir disamakan dengan maaf yang kurang pinter kan itu. Disinilah akhirnya paham ekonomi sosialis ini tidak banyak berkembang kan gitu. Biasanya paham-paham ekonomi sosialis ini berkembang di negara-negara miskin kan gitu. Iya. Karena apa? Ya kalau di negara miskin itu kan orang itu dikasih makan sama negara itu kan sudah berucap terima kasih luar biasa. Kan gitu. Tapi di negara-negara yang memiliki etos kerja penduduk yang cukup bagus, ya mereka pasti nggak akan mau kalau apa kita kerja kerasnya luar biasa, tapi jatahnya ya sama aja sama yang kerjanya nggak begitu apa signifikan kan itu. Gitu. Disitulah paham ekonomi sosialis menjadi kurang diminati dan kurang berkembang untuk diterapkan di banyak negara kan itu. Maka yang menganut paham-paham ekonomi sosialis ya biasanya negara-negara komunis kan itu ya, seperti Cina, terus Korea Utara kan gitu. Kayaknya Kuba seperti itu ya. Itu seperti itu menerapkan sistem ekonomi sosialis kan itu. Tapi apa? Di situ salah satu yang menjadikan koreksi juga. Negara kan menjadi sangat kuat sekali. Negara kuat ya. Kuat sekali. Tapi dominan. Jadi justru jadi otoriter itu kan itu ya. Ya kalau kita bayangkan korut itu seperti apa, ketersiksaan warganya kan itu ya. Ini kan nggak ada Kim Jong Un denger ya. Tolong ya, tangkal radar. Ya jadi kita bisa merasakan bagaimana psikologi warga Korea Utara itu di bawah kepemimpinan Kim Jong Un kan itu ya. Dia benar-benar ya presidennya itu berfoya-foya. Ya. Kalau pemilu ya cuman legalitas saja kan gitu. Pasti yang menang dia. Gitu ya kan. Ya makanya Indonesia jangan sampai seperti itu. Oh waduh, apalagi 3 periode. Jangan seperti itu ya kan itu. Kita itu sudah sekian lama merdeka, sudah mendeklar sebagai negara demokrasi, sebagai pilihan para pejuang yang telah ini 17 Agustus kan, pas kan? Pastinya ya, semangat-semangatnya ya. Ya, jadi bagaimana kita itu bisa melahirkan satu kepemimpinan di negeri ini yang bisa memahami tantangan dan peluang di negeri sendiri. Salah satu ciri negara berhasil itu kan negara mampu mensejahterakan masyarakatnya. Oh gitu. Iya, pastilah. Tapi secara utuh ya, bukan hanya permukaan makan gratis dan itu. Tidak ya. Jangan cuma itu. Jangan cuma itu kan. Ya, Iya, nanti yang untung catering sudah. Ya, jadi inilah tantangan kita di negeri kita ya. Makanya kemarin kan ada yang sempat tanya. Kalau Indonesia itu menganut sistem ekonomi apa kan itu ya kan betul. Itu. Kalau teorinya sih bagus ya menganut sistem ekonomi Pancasila kan itu berdasarkan gotong royong dan kekeluargaan kan itu ya. Tapi memang jadi kekeluargaan beneran.
Kekeluargaan ya, tanda petik ya. Iya gitu. Kalau nggak keluarga nggak dijadikan gotong royong. Nggak ada digotong dan diroyong ya. Ya ini ya mudah-mudahan bahwa kita semakin lama berbangsa ini ya para pemangku negeri ini semakin sadar bagaimana memahami potensi negeri ini dan harus dibagaimanakan sehingga ya kita menjadi jelas kan itu ya. Kita itu menganut kalau memang itu sistem ekonomi Pancasila yang di situ di UUD itu kan dijelaskan bahwa bumi, air dan seluruh kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kan itu ya. Permasalahannya ya itu tadi kalau lagi kampanye itu yang dapat itu orang-orang tertentu. Nah kan itu ya, ini kan repot. Ya. Dibagiin untuk itu ya. Mana tim sukses saya kemarin? Komisaris ya? Oke, siap. Ya gitulah. Jadi saat kita paham terkait dengan perbandingan sistem ekonomi dunia ini, kita menjadi semakin bijak kan itu. Kekayaan hasanah kita, oh ternyata kapitalis itu nilai positifnya apa kan itu ya, nilai negatifnya apa kan gitu. Merkantilis itu nilai positifnya apa, nilai negatifnya apa kan gitu. Termasuk sosialis itu positifnya apa, negatifnya apa, sehingga kita bisa mencari titik-titik bagusnya dari setiap mazhab ekonomi ini untuk dijadikan sebagai hasanah ilmu kita, sehingga saat kita berekonomi secara bangsa dan bernegara itu kita memiliki satu jalan-jalan yang memang saripati dari pemahaman-pemahaman atau pemikir-pemikir ekonomi dunia itu kan gitu. Nah tentu yang menarik bahwa yang terakhir itu kan mazhab ekonomi Islam yang akan kita bahas kan itu ya. Jadi Islam itu sebenarnya paling tua kan itu ya, karena sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi di sekitar 500 sekian Masehi kan itu ya, sekitar 571 Masehi lahirnya Kanjeng Nabi kan itu ya. Maka saat ekonomi Islam waktu itu dijalankan oleh seorang nabi kan itu dengan landasan tentu itu ya wahyu ya kan itu ya. Walaupun mungkin kalau belum jadi nabi ya, nabi itu kan seorang maksum itu ya. Seorang calon nabi itu kan seorang calon ya, orang yang maksum, yang dijaga kan gitu. Maka perilakunya seorang calon nabi itu sudah ada irkhasnya itu, tanda-tandanya kan gitu ya. Nah, jadi sebelum Nabi Muhammad secara resmi diangkat menjadi Rasul, beliau kan mengalami satu proses kehidupan yang sangat berwarna kan itu ya. Dari menjadi anak yatim, pernah yatim piatu, pernah terus ikut ke pamannya, kan pernah kan itu ya, diajak berdagang, pernah menggembala, pernah kan itu. Jadi banyak warna kehidupan yang memang ditakdirkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi itu agar suri tauladannya itu komplit kan itu ya. Bagaimana saat Kanjeng Nabi itu menjadi seorang penggembala, bagaimana seorang Nabi itu saat dia menjadi seorang pedagang kan itu ya. Dan sebagainya adalah satu prototip yang memang didesain oleh Allah untuk kita jadikan sebagai suri tauladan kan gitu ya. Maka ekonomi Islam itu yang tidak dimiliki oleh mazhab-mazhab lain, yang pertama bahwa di konteks ekonomi Islam itu ada halal dan ada haram. Nah kan itu. Ini perbedaan yang sangat signifikan kan itu kan. Kan nggak ada Adam Smith bahas halal haram. Nggak ada. Nggak ada. Soalnya kita servernya beda. Karmat pun nggak akan bahas itu kan gitu kan. Ya mereka hanya berpikir tentang teori kesejahteraan, teori kemakmuran berdasarkan hasil dari studi kasus dan pemikiran mereka. Tapi kalau
Kanjeng Nabi ini kan berjalan berdasarkan satu instalasi dari Allah untuk menjalankan satu prototipe yang akan dijadikan sebagai satu contoh kepada seluruh umat manusia. Kan gitu. Maka penting sekali kita bangga, dan harusnya orang-orang Islam itu dari sisi ekonomi itu harusnya ya dia itu sejahtera, harus kaya kan itu. Karena hadisnya juga sahih kan itu ya, bahwa 3 amal perbuatan manusia ya toh yang tidak akan putus ya toh. Walaupun kita sudah meninggal, semua amal akan terputus itu. Salah satunya adalah sedekah jariyah. Kan itu. Artinya apa? Ya, artinya Islam berpesan bahwa jadilah seorang muslim itu harus kaya. Tapi banyak amalnya, kan itu ya, ada itunya kan itu ya. Ya, kalau mazhab lain kan nggak berpikir tentang itu ya, kan itu. Tapi kalau orang Islam itu kaya, tapi ada tambahannya, harus banyak amalnya, kan itu ya. Maka teori ekonomi Islam itu menjadi satu batasan adalah nisab. Nah, kalau di teori ekonomi lain kan nggak ada, nisab itu kan nggak ada. Nisab itu apa? Nisab itu batasan sampai dia itu harus wajib mengeluarkan sebagian dari harta itu untuk kaum 8 asnaf itu. Fakir, miskin, gharem, ya toh. Macam-macam itu kan itu, Ibnu Sabil dan sebagainya. Semua sudah dipikirkan dalam konstruksi ekonomi Islam. Coba nggak dasar gimana ekonomi Islam, yang lain nggak mikirin itu kan itu. Tapi ini juga di copy paste oleh pemerintahan dengan batasan harta tertentu diambil pajaknya. Nisabnya itu diambil pajak. Dimas penghasilnya berapa? Oh belum pajak, tenang aja gitu ya. Ya, jadi ilmu pemerintahan ya seperti itu ya. Itu salah satu teori negara untuk membagi kemakmuran, juga salah satunya seperti itu ya. Maka Islam itu kan kalau saat kita pelajari itu kan harusnya kita menjadi semakin yakin dan semakin bangga bahwa ekonomi Islam itu dan Islam itu adalah benar-benar agama dari Allah kan itu. Kenapa kan itu ya? Ya salah satunya teorinya bahwa ternyata di dalam Islam itu tidak ada istilah kepemilikan mutlak, itu kan tidak ada. Kalau di kapitalis kan kepemilikan mutlak kan gitu ya, kan gitu. Negara melindungi benar gitu ya. Ya, jadi walaupun kekayaannya sampai melebihi kekayaannya negara sekalipun, itu negara wajib melindungi kan gitu. Terus dia nggak mau berbagi sekalipun, nah itu urusannya dia kan gitu ya. Kan itu ya. Ya negara cuman paling tadi mungut pajak kan ya. Tapi orang kaya itu kan mungut pajak itu sebenarnya kan dia ngambil pajaknya dari yang menggunakan jasanya juga. Iya. Bukan dari dianya ya. Bukan dari dianya kan itu. Coba kalau kita lihat pajak PPN yang makanan itu ya. Itu kan 10% ya toh. Betul. Iya, itu selalu orang pajak bilang, ini itu enggak minta kamu gitu ya. Ini mintanya kepada pembeli kan gitu ya, kan gitu ya. Tapi dampaknya kan penjual melibatkan pembeli. Ya itu tadi, bahwa sebenarnya kan penjual itu kan sebenarnya nggak kehilangan kan itu ya. Karena itu kan dia ngambil dari kalau pembelinya miskin-miskin udah miskin dikepajakin lagi. Ya seperti itu ya. Nah, kan beda kalau Islam kan enggak kan itu. Kamu sudah sampai nisab, ya kamu yang ditodong kan itu kan. Kalau kamu sampai enggak ngeluarin zakat ya itu bisa diambil secara paksa oleh negara, bahasanya kan gitu ya, kan itu ya. Tapi kan karena negara kita bukan negara Islam ya paling cuman himbauan kan itu. Himbauan itu juga Pak Kiai aja kan itu kan. Dan Pak Kiai kan biasanya lemah lembut kan gitu ya. Ayo keluarkan zakat. Kan enggak ada Kiai kok melihat misalnya wah itu zakat malnya itu harusnya 2 miliar itu kan itu ya. Betul. Dia enggak ngeluarin itu kan itu kan. Enggak ada pemaksaan juga di kita. Kita ambil Alphardnya. Waduh. Kasus nanti kan. Tapi sebenarnya secara kaidah syariah itu sebenarnya harus diambil. Harus diambil ya. Iya, harus diambil karena nisab tadi kan itu ya. Jadi inilah
Islam itu memikirkan pemerataan, tapi juga tetap menghargai bagaimana dia bisa berkarya dan kaya semaksimal mungkin, kan gitu. Dengan batasan apa? Dengan batasan nisab tadi, kan itu. Begitu ya, Pak. Yang pertama tadi halal dan haram, gitu kan. Bayangkan kalau kita tidak memikirkan halal dan haram, kan itu ya. Ya, tatanan sosial di dunia itu kan sebenarnya kalau yang terjadi banyak di kasus di negara-negara seperti negara liberal Amerika, itu kan yang terjadi itu ada acara TV yang cukup tenar itu ya. Itu siarannya begini, dia ngetes DNA anak. Ngetes DNA? Iya, ngetes DNA anak. Untuk apa itu, Pak? Nah, ya tujuannya untuk mengetahui bahwa ini benar-benar anak dari suami istri ini enggak, kan itu. Dan ini ratingnya cukup bagus ini. Gitu? Iya, sudah cukup lama itu ya, acara TV seperti ini, dan itu ratingnya cukup bagus. Dan ternyata dari hasil acara itu menghasilkan? Ya sebagian besar ya, itu menunjukkan bahwa anak itu ternyata bukan dari pasangan. Dari pasangan itu. Betapa tatanan sosialnya sudah sangat rusak. Kan gitu. Cuman kan karena nggak terungkap saja. Kan gitu ya. Di negara-negara liberal kan hal-hal seperti itu kan sangat biasa sekali. Perzinaan dilegalkan. Kan itu. Free sex dan lainnya. Iya, free sex dan sebagainya. Bahkan kan kalau di Prancis saja kan presidennya kayaknya itu gay apa kan gitu ya. Nah itu seperti itu ya. Banyak sekali pelampauan batas yang dilakukan oleh manusia ini dilakukan oleh penduduk atau negara-negara yang tidak mengenal Islam. Kan gitu. Maka kan Allah itu sebenarnya di Al-Quran itu sangat geding ya bahasanya itu. Geding itu bahasa Indonesianya apa ya? Gemes ya. Kan gitu ya. Kepada manusia yang melampaui batas. Kan itu ya. Maka di Islam itu kan harta pun dibatasi. Kalau kamu sudah sampai nisab, kamu wajib berbagi, kan itu ya. Termasuk pemikiran manusia pun dibatasi, kan itu ya. Bagaimana agar hubungan antara manusia itu tetap terjaga secara fitrah, kan gitu ya. Bahwa ya diciptakan pasangan laki-laki dan perempuan ini kan fitrahnya kan harus berpasangan itu, kan itu. Nah, itu dijaga oleh agama benar kan itu. Tetapi bagi negara-negara yang tidak paham terkait dengan ajaran-ajaran Islam, ya mereka hanya mengandalkan pemikiran-pemikiran liberalnya saja. Pokoknya bebas lah kan itu ya. Asal tidak mengganggu orang lain, asal tidak mengambil hak orang lain, bagi mereka sudah boleh. Kan gitu. Baik. Nah, seperti itu ya. Kang Alif Doni, kita akan break dulu ya. Karena kita akan berikan kesempatan juga untuk keluarga Fas yang mungkin saat ini mau ngetik dulu apa yang mau ditanyakan kepada Kang Alif Doni. Dan untuk Anda nanti bisa manfaatkan di 0815-7870940 di Kajian Ekonomi. Sesaat lagi kami akan kembali tetap di Kajian Ekonomi. Sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. 90.1 Fans FM, Family Radio, warna baru untuk keluarga. Kita masih di Kajian Ekonomi bersama dengan Dirut Bumnu PJN Kabupaten Magelang, Kang Alif Doni. Nah, kalau malam ini keluarga Fans baru saja bergabung. Tadi Kang Alif juga sempat menyinggung nih terkait dengan materi-materi yang sudah kami tayangkan atau kami sampaikan di pekan lalu. Beliau juga tadi sudah mengulasnya kembali dan menambahkan beberapa materi-materi, termasuk dengan konsep mazhab ekonomi sosialis dan juga Islam. Nah, kalau tadi kita sudah cukup panjang lebar bagaimanakah di sistem ekonomi Islam ini disampaikan terkait dengan halal dan haramnya gitu ya. Tetapi di situ kan masih ada banyak sekali ya Kang Alif Doni ya. Terkait dengan halal apa saja lagi sih yang terkandung di ekonomi Islam? Ya. Jadi tadi kita sudah bahas salah satunya keunggulan dari ekonomi Islam berbicara tentang halal dan haram.
kan itu ya. Dihalalkan pasti ada sebabnya, diharamkan pasti ada sebabnya, kan itu. Yeah. Nah, termasuk kan menipu segala macam kan nggak boleh, kan itu ya. Kan itu, gitu ya. Termasuk halal haram itu bagaimana saat kita berbisnis di dalam konteks ekonomi Islam tidak boleh yang dinamakan perjudian, kan gitu. Yeah. Terus menjual barang yang belum jelas, itu kualitasnya belum jelas, barangnya dan yang dinamakan gharar, kan itu ya. Itu semua dibangun oleh konsep ekonomi Islam itu dalam rangka untuk membangun yang namanya falah dan maslahah, kan itu. Okay. Falah itu kan membangun kemuliaan, kan itu. Manusia itu kan sebagai makhluk ciptaan yang paling sempurna, kan itu ya, khalifah di muka bumi, kan itu ya. Nah, kalau di dalam Al-Quran disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Tidak diutus hai engkau Muhammad, kan itu ya, ke muka bumi selain untuk menjadikan rahmat buat seluruh alam. Nah, artinya bukan hanya berpikir antar manusia saja. Alam kan ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada air, dan segala macam itu namanya alam. Maka konsep ekonomi Islam itu juga memiliki orientasi bagaimana ramah dengan alam. Mana itu? Termasuk membuat kerusakan di muka bumi ini kan juga di Al-Quran juga disebutkan, kan itu ya. Manusia itu sumber sebagai perusak alam, kan itu ya, kan itu ya. Maka saat Al-Quran memberikan pesan-pesan yang jelas terkait dengan perilaku ekonomi yang tidak terpuji itu, maka kita harus menghindari itu, kan itu. Sudah dijelaskan di Al-Quran kalau namanya merusak alam itu nggak boleh, ya bisnis kita jangan merusak alam, kan itu. Oh gitu. Iya, makanya kan kalau kemarin berbicara tentang tambang itu bagaimana merusak alam enggak, kan itu ya. Ya sebenarnya ada cara yang bijaksana bagaimana mengambil sumber daya alam itu. Mengambil sumber daya alam secara bijak itu tidak tamak. Kan itu ya, kan beda antara mengambil satu nilai ekonomi secara bijak dengan mengambil nilai ekonomi secara tamak, itu kan berbeda. Kalau tamak itu sudah masuk kepada yang tadi melampaui batas, kan itu. Dan Allah kan sangat menghujat manusia-manusia yang melampaui batas, kan itu. Termasuk sifat, kan itu ya. Jadi kalau ada manusia yang sombong itu kan sebenarnya pakai bajunya Allah, kan itu ya. Kan itu ya. Iya betul. Iya, jadi kemarin udah flashback ya. manusia nggak boleh sombong, kan itu ya. Percaya diri boleh, tapi nggak boleh sombong, kan itu kan batasnya kan tipis itu. Antara percaya diri dengan sombong itu kan batasnya kan tipis. Oh gitu ya? Iya sangat tipis lah, kan gitu ya. Karena kalau kita nggak hati-hati, kita bisa jadi sombong. Kan itu. Maka itu percaya diri ya? Ya, percaya diri, confident itu berbeda dengan sombong, kan itu ya. Kalau confident itu bahwa kita memiliki satu keyakinan yang kuat bahwa Allah menciptakan kita dengan segala macam kelebihan ini. Akan kita gunakan semaksimal mungkin untuk mengatasi banyak masalah yang menjadi tantangan kita untuk kita bisa mampu selesaikan. Tapi kan kembalinya ke Allah juga, kan itu ya. Manusia itu kan canggihnya luar biasa ini, kan itu ya. Kan itu. Coba kita berdiri nggak jatuh, ya toh. Kita bisa rukuk enggak nyungsep. Itu kan luar biasa kan. Teori keseimbangan tubuh yang berikan Allah kepada kita luar biasa. Coba kita tidur itu ya jantung itu juga tetap berdetak itu kan itu. Begitu ya? Tetap bekerja kan tuh. Ya kan gitu. Itu siapa kan itu ya. Kalau enggak Allah kan enggak mungkin kan itu ya. Subhanallah. Nah, kan harus sadar kan itu ya bahwa kembalinya ke Allah juga. Tapi kita enggak boleh terus menyerahkan segala sesuatunya. Ya udahlah, saya miskin kaya urusan Allah, kan nggak benar juga, kan gitu itu ya. Jadi kita bagaimana selalu mengambil pada posisi yang tepat kan gitu itu ya. Melampaui batas
ke atas juga nggak boleh, melampaui batas ke bawah juga nggak boleh, kan itu. Jadi optimisme itu karena kita meyakini bahwa karunia Allah terhadap kita itu sudah sangat luar biasa. Tubuh yang sehat, pikiran yang cerdas dan segala macam panca indera kita yang luar biasa. Ini kita bisa gunakan untuk mengeksplorasi potensi ekonomi di muka bumi ini dengan sebaik-baiknya, dengan sebermanfaat mungkin, dengan sebijak mungkin. Ini kita bisa membedakan mana yang melampaui batas dan mana yang berada di dalam koridor keridhaan Tuhan. Kan itu. Ya kalau kita misalnya ngambil sumber daya alam, udah yang paling sederhana misalnya gini, kita mau menangkap ikan. Ini kalau mancing, ini mancing terus jalan dan sebagainya. Ini masih dalam kategori mencari rezeki, mencari ekonomi, memanfaatkan sumber daya alam dengan cara yang bijak. Tapi kalau terus menggunakan potas, strom, apalagi dibom ya. Dibom. Nah, otak kita sebenarnya kan udah ngerti bahwa itu melampaui batas. Karena itu merusak kan gitu. Sangat merusak. Wong yang kecil-kecil yang belum bisa dinikmati sudah ikut mati, telur-telurnya juga ikut mati kan gitu. Manusia mampu mendeteksi perilaku-perilaku dirinya. Di antara kebijaksanaan dengan melampaui batas itu mereka tahu kan itu. Cuman karena nafsu, tamak, keserakahan, ekonomi, ini yang menjadikan kita kadang lepas kendali, lepas kontrol kan gitu. Jadi sebenarnya orang itu ngerti, saya itu korupsi, apa ini rezeki saya, itu sebenarnya tahu. Gitu. Tahu, sadar kan gitu ya. Tetapi karena tadi keserakahan, nafsu dan sebagainya, ya mereka lakukan itu kan itu. Padahal sebenarnya konsep Islam itu tadi kembali kepada falah dan maslahah. Falah itu menjaga kodrat kita, menjaga martabat kita. Bahasanya Allah itu gedingnya atau gemesnya, kamu tuh udah tak kasih nalar, kan gitu ya. Yang bisa membedakan hatimu, pikiranmu, bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kan gitu ya. Kenapa masih kamu langgar-langgar juga? Kan gitu. Jadi Allah getingnya sama manusia melampaui batas itu karena Allah sudah memberikan satu perangkat untuk mensensor itu. Kan gitu. Contohnya kan sederhananya misalnya saya kok ngambil atau nipu sampean katakanlah 10.000 gitu. Sampean nggak tahu kan itu. Tapi saya tahu enggak? Tahu dong kan itu ya. Kalau sampai saya nggak tahu, ya itu error ya. Aduh. Ya. Jadi kita sepanjang kita tahu ya, bedanya khilaf dengan kesengajaan itu karena ada pengetahuan tadi, ada feeling, ada rasa, kan gitu. Jadi koruptor yang bilang maaf saya khilaf itu bohong besar itu. Iya, karena ngambilnya sudah hitungan itu. Hitungan, kan? Dia hitung ini. Sekian kan itu ya. Dapat bagian sekian udah hitung, masuk itu khilaf kan itu kan. Ya, jadi disinilah ekonomi Islam ini memiliki satu peranan penting bagaimana menjaga harkat dan martabat manusia di dalam dia mencari rezeki, di dalam dia berbagi, di dalam dia memperlakukan lingkungan, memperlakukan alam. Ini sudah didesain sama Allah sedemikian komplit perangkat kita, sehingga kalau itu tidak digunakan, ya Allah nggak salah dong kalau menghukum kita. Kecuali kita nggak dikasih tahu tadi, kita nyolong nggak sadar itu kan beda. Tapi kayaknya periksakan itu kalau resi kan itu ya, kan itu ya. Ya jadi ekonomi Islam kenapa kita harus yakin bahwa ini bersumber dari Allah? Satu, karena ada halal haram, kan itu ya, yang tidak dimiliki oleh paham-paham ekonomi lain. Yang kedua, bahwa di dalam konsep ekonomi Islam ada namanya nisab. Kan gitu. Nisab ini membatasi keserakahan manusia. Kan itu. Bahwa saat kamu memiliki onta 40 maka harus kamu keluarkan zakat malmu.
Kan iya, gitu. Oke. Saat kamu memiliki emas 80 sekian gram, maka kamu harus keluarkan. Apalagi 1000 Alphard. Wah, apalagi 1000 Alphard. Ini nyinggung ini IKN. Ya, itu dampak dari maaf ya, itu dampak dari penguasa-penguasa negeri yang tadi tidak merasakan sensitivitasnya terhadap Rakyatnya. Bayangkan kita pernah belajar sejarah Umar bin Khattab waktu menjadi khalifah atau menjadi presiden kan itu. Malam-malam dia keluar, selalu mencoba mencari rakyatnya. Rakyat saya itu seperti apa? Ada seorang janda yang waktu itu sangat kelaparan, sangat kesusahan, dia maki-maki. Ini benar-benar khalifah kita itu brengsek bahasanya kurang lebih. Kita sampai seperti ini dia mungkin bergelimang harta begitu ya. Nggak ngerti yang datang adalah khalifah. Kan itu ya, sehingga dipinggullah itu sampai pengawalnya, udah saya yang jangan, kamu nggak akan kuat menanggung beban dosa saya. Kan gitu ya. Dipanggul sendiri itu. Bahan makanan itu diantar ke janda tadi, sehingga itulah yang dilakukan oleh para pemangku-pemangku kekuasaan yang memang memiliki satu akhlak yang dilandaskan oleh ekonomi Islam yang kuat. Jadi sebenarnya kalau suatu negeri dikelola dengan ekonomi Islam yang baik, hampir ya mustahil negeri itu tidak makmur. Hampir mustahil. Karena apa? Ya tadi ada nisabnya tadi. Kan gitu. Nah, potensi zakat mal kita itu kan kalau nggak salah itu pernah ada yang ngitung matematikanya kurang lebih antara 200 sampai 300 triliun kan itu ya. Begitu. Dan itu nggak boleh untuk pembangunan tol loh, nggak boleh lah itu ya. Oh begitu. Iya, itu kan harus ke-8 asnaf tadi. Oh iya, oke. Kan itu kan. Coba kalau katakanlah 1 tahun ada potensi zakat 200 sampai 300 triliun itu dibagikan kepada 8 asnaf itu. Nggak ada yang namanya guru ngaji nggak dapat tunjangan, nggak ada yang namanya guru-guru pada gajinya cuman sedikit di bawah UMR apalagi kan itu. Pasti mereka akan mendapat haknya dengan sangat pantas. Itu. Kembali lagi kenapa? Karena kita berislam itu masih sifatnya itu parsial ya. Belum kafah gitu ya. Jadi kalau kita pas dalam posisi susah itu ya kayaknya doanya itu ya mendayu-dayu gitu. Kan itu. Begitu detail gitu ya. Rigid banget. Detail ya Allah. Ini saya itu harus ngelunasin motor saya. Tapi begitu kita dikasih nikmat itu, dia lupa sama nisab tadi. Berlebihan malahan ya. Ya, kadang berlebihan yang belum jatahnya dibeli kan itu ya. Nah, ini kembali kepada kemarin kita belajar tentang bagaimana membangun karakter sukses kan itu. Salah satunya bagaimana gaya hidup kita itu tetap pada posisi yang sederhana. Kan gitu. Karena kalau bisa ya tabungannya itu yang diutamakan ya 50% tadi. Gitu. Itu pasti hidup kita akan makmur. Gitu ya, kan. Dan puasa setiap hari, Pak. Ya jangan. Jangan ya. Ya gitu. Kang Alif Doni, kita akan berikan kesempatan bagi keluarga Fas yang gabung ya. Di malam ini kami ucapkan selamat malam dan terima kasih untuk kebersamaan Anda keluarga Fas ya. Yang malam ini sudah gabung di 081578709040. Kita masih mendengarkan kajian ekonomi bersama dengan Kang Alif Doni di Rut Bumdu PJNU Kabupaten Magelang. Di mana malam ini kami ucapkan selamat malam. Terima kasih dari keluarga Fas. Assalamualaikum, kajian ekonomi Fas FM. Selamat malam Mas Dimas dan juga Kang Alif. Saya Bapak Ahmad Wais di Mertayudan. Kalau mau memiliki usaha atau bisnis berdagang di Magelang, mazhab ekonomi apa yang tepat dipakai biar usaha kita tetap langgeng dan bermanfaat untuk orang banyak? Pak Ahmad Wais. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dengar namanya kan Ahmad kan ya.
insya Allah Muslim kan itu ya. Berarti cocoknya Karl Marx. Oh, bukan. Bukan ya. Oke. Ya. Jadi ya kita harus yakini bahwa ekonomi Islam itu adalah mazhab ekonomi yang terbaik. Alhamdulillah. Kan gitu. Ya. Maka bisnis apapun saat kita kelola dengan konsep ekonomi Islam, ini pasti dampak manfaatnya ada. Buat dirinya, buat lingkungannya. Karena ekonomi Islam selalu berpikir itu. Yeah. Kan gitu. Kalau ekonomi kapitalis kan hanya pokoknya sepenting bagaimana saya akan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Kan itu ya. Sehingga yang terjadi adalah eksploitasi yang berlebihan terhadap buruh dan segala macam itu. Sama tetangga itu nggak kasih apapun dan nggak masalah kan itu orang kapitalis kan begitu. Ada undangan nggak berangkat. Ya. Ada undangan nggak berangkat. Giliran kita ngundangin yang banyak. Itu kapitalis. Kapitalis ya. Ya. Kalau ekonomi Islam ya tadi bahwa niatkan yang pertama saat kita membangun bisnis entah di Magelang entah dimanapun ya yang pertama adalah untuk mengangkat martabat kita di mata sesama dan di mata Allah. Karena kita sudah diciptakan oleh Allah sedemikian sempurna, luar biasa. Kakinya itu jalan dengan seimbang, tangannya seperti itu. Bahkan kalau kita hitung itu tangan satu ini kalau dihargai 500 juta boleh enggak itu? Maaf ya, tak ternilai. Ternilai kan itu ya. Sebenarnya betapa kayanya kita, kan gitu ya. Jadi satu tangan itu 500 juta nggak boleh itu. 1 miliar pun nggak boleh kan gitu ya. Kang Alif, sebentar saya mau cari tisu, saya mau nangis ini rasanya. Bagaimana kita itu masih kadang kalau merasa miskin, merasa tidak percaya diri kan itu. Allah sudah titipkan tubuh kita itu dengan sangat mahalnya. Maka gunakan bisnis ya, gunakan ini untuk menjalankan bisnis dengan sebaik-baiknya. Yakini bahwa saat kita berbisnis dengan cara-cara ala Rasulullah, itu yakinlah bisnis kita akan berjalan dengan baik. Apa bisnis ala Rasulullah itu? Kan itu ya. Ya salah satunya tadi tidak boleh unsur saya perjudian. Terus menutupi aib barang itu yang kita jual, berbohong kan gitu. Terus menipu dan sebagainya, nggak boleh kan itu. Maka di dalam berbisnis saat kita itu personal branding kita itu dikenal sebagai orang yang solih. Kalau jual barang ya barangnya mesti bagus. Kalau ini ternyata ada yang bagus, tidak kurang bagus ya dibilangin apa adanya. Terus misalnya pelayanannya juga bagus. Misalnya aku jualan motor kan gitu. Nanti kalau misalnya kok baru dipakai berapa hari, berapa minggu kok ada trouble, balikin, nanti saya betulin dan sebagainya. Ini kan personal branding yang baik dan itu diajarkan oleh Kanjeng Nabi, kan gitu. Bahkan saking jujurnya Kanjeng Nabi itu, Kanjeng Nabi itu kalau jualan itu di ajarannya itu dia menceritakan ini saya dapatnya berapa. Itu luar biasa kan itu ya. Aduh, kalau kita kan nggak tutup-tutupi ya. Tadi itu kita bilangnya gini, berapa ini? Ya 250 kan itu. 200 kulai werong oleh kan itu ya. Dan kita belinya 150 mungkin. Bahkan 50. Bahkan 50 kan itu ya. Nah gitu. Kadang bumbu-bumbu kita itu yang berlebihan tadi. Maka sekali lagi bahwa saat personal branding kita bagus, bahwa kita itu terkenal sebagai orang yang jujur, orang yang bertanggung jawab, orang yang kalau jualan itu istilahnya selalu memberikan yang terbaik dan sebagainya. Barang apapun yang dijual insya Allah pasti laku. Karena kita terkenal dengan tadi personal branding yang bagus itu. Kan gitu. Kita kan harus mendeklar kita sebagai orang yang baik. Itu penting ya. Mendeklar kita sebagai orang yang bertanggung jawab, mendeklar diri kita sebagai orang yang akan melayani Anda dengan sebaik mungkin. Ini penting. Ya. Karena di satu lingkungan kita yang sudah demikian nggak karu-karuan ini, ini kan kita sudah miskin keteladanan. Negeri ini sangat miskin keteladanan. Jadi kita harus terus jernih agar kita berupaya keras agar kita berusaha menjadi pribadi-pribadi yang bisa
memberikan teladan yang baik. Kan itu. Dan saat reputasi kita itu sudah dikenal orang, maka disitulah insya Allah rezeki akan datang. Lah, ini teori di dalam bisnis ada namanya, teori pemasaran yang tertinggi itu ada namanya istilahnya publisitas. Publisitas. Iya. Apa itu publisitas? Ya, publisitas itu orang bercerita baik tentang kita tanpa tendensi. Gitu. Jadi kalau misalnya saya tanya, Mas, kalau saya mau jajan bakso itu di mana misalnya? Ya. Samaan sebut misalnya. Saya sebut. Ya, Pede saya sendiri. Ya. Ya. Kalau itu tendensi banget. Ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba sampean bilang, ke ini Cak Ahmad atau ke siapa itu? Cak Yusuf. Cak Yusuf, itu ya. Nah, di mana? Di Blabak misalnya gitu. Nah, itu kalau saya pengen bakso, pasti saya cari itu. Oh iya. Kenapa? Karena sampean ngomong seperti itu tanpa tendensi. Begitu. Gitu. Jadi teori ekonomi, teori pemasaran yang tertinggi itu konsepnya adalah publisitas. Publisitas ya. Iya. Semakin orang banyak bercerita baik tentang kita, maka rezeki itu akan datang kepada kita. Masya Allah. Ya, maka tadi Pak Ahmad ya, kalau Anda mau berbisnis di Magelang ya pakailah metode Islam. Apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi terapkan pada diri Anda sehingga orang semakin lama akan semakin mengenal Anda sebagai pebisnis yang jujur, pebisnis yang bertanggung jawab, pebisnis yang selalu memberikan produk yang terbaik sehingga satu orang percaya, dia berbicara kepada orang lain, dia berbicara lagi sehingga ini menjadi sebuah jaringan kepercayaan yang kalau bahasa sederhananya dari mulut ke mulut gitu ya. Itu namanya publisitas. Publisitas ya. Ada yang tanya gitu, Dimas, air mineral yang baik apa sih? Saya bilangnya Baknu dong. Ya kan, minum dulu untuk Baknunya. Malam ini keluarga Fas ya. Mungkin ada yang hari-hari ini merasakan cukup gerah di Magelang sekitarnya. Jangan lupa agar tubuh kita tidak terjadi dehidrasi maksudnya. Jangan lupa Baknu bisa menjadikan teman setia Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, seger banget ya. Ada ayat Al-Quran terkandung di sini. Terkandung, subhanallah. Baknu itu adalah berkah ayat Al-Quran. Nah, baik, luar biasa. Untuk ada keluarga Fas, tapi sekali Kang Alif Doni kita sampai juga di penghujung acara. Pengennya sih kita sampai nanti ya. Sampai dengan kita menghidupkan malam gitu. Dengan cara yang baik. Daripada adik-adik kita kemarin menghidupkan malam dengan cara yang nggak baik ya kan. Kesana kesini bawa parang. Bahaya banget gitu ya. Oke. Dan ya nampaknya ada pembahasan kita sudah cukup banyak keluarga Fas. Meskipun nanti kalau Anda masih ada yang penasaran dengan kajian konsep-konsep ekonomi tadi, Anda bisa nanyain atau kirimkan pertanyaan Anda di 0815-7870-9640-nya. Dan kini saatnya kita dengarkan closing statement dari Kang Alif Doni. Ya, pendengar Fas FM dan seluruh pemirsa channel YouTube PCNU Kabupaten Magelang, ya, Allah menurunkan agama itu paketnya komplit kan itu. Ada yang ibadah mahdoh, ada ibadah muamalah. Salah satu bentuk ibadah muamalah adalah ekonomi syariah. Dan ekonomi syariah ini sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi kita sebagai satu prototip atau suri tauladan untuk kita teladani. Maka sebagai seorang muslim, bagaimana kita mencari rezeki agar selamat dunia dan akhirat, ikutilah apa-apa yang sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi, sehingga mudah-mudahan kalau toh kita di dunia ini bisa sukses, bisa kaya dan sebagainya, insya Allah kebahagiaan itu bisa kita nikmati fitini wa dunya wal akhirah. Demikian. Amin Allahumma amin. Terima kasih Kang Alif Doni atas kajiannya. Semoga bermanfaat dan berkah untuk keluarga Fas. Amin. Ya, dan keluarga Fas serta untuk Anda pemirsa YouTube channel dari PCNU Kabupaten Magelang, mengucapkan juga terima kasih untuk kebersamaan Anda. Akhirnya dari Jalan KH Hasyim Asy'ari nomor 7 Bagutan Tegarjo Magelang, kami berdua tugas mengucapkan terima kasih untuk bersamaan Anda. Sampai ketemu di kajian ekonomi di pekan yang akan datang. Kajian ekonomi, sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.